Wanita ini sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya secara ajaib telah terlahir kembali ke 8 tahun yang lalu. Detik sebelumnya, ia masih terbaring sekarat di rumah sakit karena kelelahan bergerak. Tapi orang tua kandungnya yang seperti lintah darat penghisap darah tidak hanya menolak menandatangani persetujuan operasi, bahkan demi mepaksanya memberikan uang, mereka nekat membawa adik laki-lakinya ke depan pintu Perosia untuk membentangkan spanduk dan membuat keributan besar. Wanita malang ini pada akhirnya mati mendadak dengan sangat tragis di ruang bawah tanah yang kumuh. Bahkan tidak menyisakan satu sen pun uang untuk berobat di sakunnya. Dulu ia hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk dipromosikan menjadi wakil presiden VP termuda di perusahaannya. Tapi tidak peduli seberapa bersinar dirinya di tempat kerja, uang hasil keringat dan darah yang ia peroleh dari begara mati-matian akan diperas habis-habisan tanpa ampun oleh keluarganya. Digunakan untuk membayar utang judi ayahnya dan membayar uang sekolah adiknya. Yang lebih menyedihkan lagi, di hari yang sama, pacar yang telah menjalin hubungan dengannya selama 1 tahun memutuskannya dengan sangat kejam. Dan atasan pria yang kejam ini juga sangat tahu bahwa ia terbebani oleh keluarganya sehingga tidak akan pernah berani mengundurkan diri. Dengan tak tahu malu ia ingin merampas paksa proyek farmasi Tianyuan yang telah dibangun wanita itu dengan susah payah untuk diberikan kepada bawahan kepercayaannya. Sebaliknya, ia melemparkan proyek hotel Kinyuan yang bermasalah kepadanya untuk dijadikan kambing hitam. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya bisa menelan amarah dan bersabar. Seumur hidupnya ia tidak pernah lagi mendapat promosi atau kenaikan gaji. Dan pada akhirnya ia benar-benar mati kelelahan. Tapi sekarang, semuanya telah berbeda. Karena Tuhan telah memberinya kesempatan untuk mengulang kembali, wanita itu diam-diam bersumpah. Persetan dengan kasih sayang keluarga, persetan dengan karier, ia tidak menginginkan itu semua lagi. Di kehidupan kali ini, ia hanya ingin menikmati hidup dengan baik dan bersantai total. Menghadapi atasan yang mengulangi penindasan di tempat kerjanya, wanita itu tidak ragu sedikit pun, dan dengan gaya mendominasi mengumumkan di tempat, "Aku berhenti." Melihat pohon uang yang telah mensumbang sebagian besar kinerja Perosia ini ternyata benar-benar ingin pergi. Atasan yang kejam ini marah besar dan panik. Ia segera menggunakan perjanjian non-kompetisi untuk mengancam wanita tersebut. Mengancam bahwa asalkan ia mengundurkan diri, selama 2 tahun ia tidak akan pernah bisa menemukan pekerjaan terkait di industri ini. Siapa sangka wanita ini sama sekali tidak takut. Ia tidak hanya diam-diam merekam wajah jelek atasannya yang baru saja mengancamnya, tetapi juga langsung membalas dengan dominan. Ia menuntut atasannya untuk segera mentransfer gajinya sebesar 530.000 beserta uang pesangonnya ke dalam kartunya tanpa kurang 1 sen pun. Demi mengendalikan atasan kejam ini sepenuhnya, wanita itu bahkan mengeluarkan senjata pamungkasnya. Sambil tertawa sinis ia memperingatkan bahwa ia akan membongkar skandal atasannya yang diam-diam menerima hadiah dari bawahan kepercayaannya itu, langsung ke manajemen tingkat atas. Menghadapi wanita yang telah terlahir kembali dengan mendominasi ini, atasan yang kejam itu benar-benar tersenggang dan ketakutan setengah mati.